sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mufsidun ini datang dalam isim fa'il mufsidun. Afsada mufsid bisa artinya mereka sedang melakukan kerusakan atau mereka akan melakukan kerusakan. Allah bisawab, apakah mereka sudah mendengar atau mereka sudah menduga ini kaum beringasnya, rusaknya akan melakukan kerusakan, akan bunuh kami sehingga mereka mengeluh kepada Dzulkarnain. Dan mereka mengeluh kepada Dzulkarnain. Maka mereka berkata, "Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Maukah kami berikan kepada engkau suatu pembayaran agar engkau membangun penghalang sehingga mereka tidak bisa menembus ke daerah kami. Di manakah daerah ini? Kalau kita baca buku-buku tafsir, sebagian menyebutkan ini di Armenia dan Azerbaijan. Di mana itu Armenia dan Azerbaijan? Di Rusia. Di bumi kan? Ada yang mengatakan di Turki. Ini buku-buku tafsir. Allah alam. Sebagian ulama zaman sekarang yang mengatakan di Georgia, sampai ada katanya suatu kaum dahulu dikenal zaman-zaman dahulu dikenal suatu suku namanya Gog Magog. Katanya itulah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian ahli tafsir mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah Mongol. Orang Mongol ya. Kan dilihat dari sifat-sifat ya, sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj mirip seperti orang Mongol. Intinya Allah alam bisawab, inilah dua umat Ya'juj dan Ma'juj, dua umat, dua suku, kabilah besar yang mereka benar-benar melakukan kerusakan sehingga orang-orang tersebut minta kepada Dzulkarnain agar dibangunkan sad, penghalang yang bisa menutup gunung tersebut sehingga mereka tidak bisa menembus gunung tersebut ya. Akhirnya Dzulkarnain menyanggupi permintaan mereka. Jadi Dzulkarnain sekarang raja, itu rakyatnya. Orang di semua bumi itu rakyat dia. Ya. Dan mereka mengeluh kepada Dzulkarnain. Ya. Dan raja harusnya demikian ya. Berusaha untuk mengecek kondisi kondisi rakyatnya. Karena rakyat ada yang pandai mengungkapkan. Ya. Dia punya masalah, dia pandai mengungkapkan. Ada rakyat yang tidak pandai mengungkapkan. Maka itu harus dicek. Raja kalau dia tidak turun langsung, dia suruh anak buahnya ngecek. Tidak semua rakyat pandai mengungkapkan masalahnya. Ada orang mungkin kurang berpendidikan, tidak bisa menulis, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa bagaimana sampai kepada sang raja. Maka raja harus punya anak buah yang mengecek mereka. Ya, kalau bisa turun tangan langsung untuk mendengar keluhan mereka itu lebih baik ya. Bukannya sekedar duduk kemudian menunggu laporan, kalau bisa langsung lebih baik. Ini dilakukan oleh Dzulkarnain. Kemudian lihatlah mereka, waktu mereka minta pertolongan kepada Dzulkarnain, mereka dengan kata-kata yang halus. Ya, mereka tidak mencaci maki Dzulkarnain, tapi mereka dengan kata-kata yang halus, kata mereka, "Fahal naj'alu laka kharjan?" Maka kami berikan engkau upah wahai sang raja dengan syarat engkau bangunkan sad, yaitu bendungan dinding menghalangi kami dari mereka ya. Maka mereka ingin memberikan upah kepada Dzulkarnain kalau bisa membantu mereka agar terhindar dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Dzulkarnain? Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Dia mengatakan, apa yang telah Allah berikan kekuasaan kepadaku lebih baik. Dan Nabi Dzulkarnain mengatakan, aku tidak butuh dengan pemberian kalian. Seorang penguasa sebisa mungkin kalau tidak butuh kepada harta rakyatnya jangan diambil. Sebisa mungkin. Ya. Makanya Dzulkarnain menolak pemberian tersebut. Dan dia mengatakan, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Tetapi fa'inuni. Tapi bantulah aku. Dan ini kata sebagian ulama, ini metode yang baik kalau kita menghadapi permasalahan suatu keluarga atau permasalahan masyarakat, biarkan mereka juga ikut kerja menghadapi permasalahan tersebut. Karena sebagian misalnya sebagian kepala atau sebagian sudah ente duduk aja manis, saya yang menghadapi masalah ini. Enggak. Biar mereka juga ikut kerja. Kita pun demikian kalau ada misalnya dalam lingkungan keluarga, lingkup kecil di rumah tangga keluarga, anak kita punya masalah, jangan kita bilang tenang, bapak yang ngurus. Kita berusaha dia juga ikut dalam urusan tersebut. Kamu bantu bapak ya. Sehingga dia tidak
tidak sekedar nonton, dia ikut juga merasakan kesulitan tersebut dan dia merasa punya andil juga dalam memecahkan permasalahan tersebut. Maka Dzulkarnain tidak mengatakan kalian tunggu, saya anak buah yang akan jalankan semua, tidak. Kata Dzulkarnain, fa'ainuni biquwwah. Tolonglah aku. Tolonglah aku untuk memecahkan permasalahan ini. Aja'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buatkan dinding antara kalian dengan mereka. Mulailah Dzulkarnain membuat membuat dinding penghalang. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Untuk apa? Untuk disusun di antara dua gunung. Gunung ini saya tidak tahu gunung di mana. Ada yang mengatakan di Armenia, di Azerbaijan, gunung batu tinggi, entah berapa ratus meter tingginya, apakah sampai kilo, ya gunung tersebut. Kalau hanya ratus meter, saya rasa Ya'juj Ma'juj bisa naik loncat ya. Ini mungkin gunung yang sangat tinggi, entah di mana ya. Tetapi kemudian Dzulkarnain suruh kumpulkan besi untuk disusun, potongan-potongan besi. Karena besi mungkin bongkahan-bongkahan kecil disusun, tinggi entah berapa tinggi gunung tersebut di antara dua bukit gunung disusun. Ini pekerjaan di zaman tersebut, pekerjaan zaman sekarang aja berat, apalagi zaman apa? Dahulu. Ya. Kemudian disusunlah besi-besi tersebut. Kalau Dzulkarnain tidak mengatakan ambil batu, kita susun batu, karena Dzulkarnain tahu Ya'juj Ma'juj ini bukan sembarangan manusia. Kalau sekedar batu mereka bisa apa? Tembus. Ya. Dzulkarnain tidak mengatakan ambil kayu kita tutup. Percuma. Akan bisa ditembus oleh siapa? Ya'juj Ma'juj. Tidak ada jalan lain, harus pakai besi. Maka diambillah potongan-potongan besi, entah dari mana besinya. Makanya ada yang mengatakan di daerah tertentu, karena daerah sekitar situ banyak besi, dan itu sangat memungkinkan Dzulkarnain untuk membuat bendungan atau dinding tersebut. Intinya lokasinya kita nggak tahu di mana. Maka dikumpulkanlah besi yang banyak. Bayangkan kalau seandainya gunung tersebut 1 kilo. Berapa besi yang harus ditumpuk. Setelah ditumpuk besi-besi tersebut, ya, kata Dzulkarnain, qalan fukhu, nyalakan api untuk bakar besi tersebut. Dibakar sampai besi tersebut merah, hatta idza ja'alahu naran. Sampai besi tersebut menjadi merah dan ikut menyala. Ikut apa? Menyala. Berarti ini teknologi di zaman tersebut canggih juga berarti kan? Antum bayangkan, antum susun besi 1 kilo, untuk membakar besi tersebut, pakai apa bakarnya? Sampai besi tersebut bisa menjadi nyala juga, ikut nyala. Ya, ini luar biasa. Oleh karenanya peradaban umat-umat terdahulu juga hebat-hebat. Contohnya kita bicara tentang yang di Mesir apa namanya? Piramid. Piramid juga batunya gede-gede, ngangkatnya gimana coba? Kemudian sampai di ujung di atas itu juga butuh teknologi, butuh keahlian. Yang mungkin zaman sekarang aja orang bikin, belum ada yang bisa bikin piramid zaman modern seperti ini, bisa bikin piramid seperti zaman dahulu. Ya, kalau zaman sekarang disuruh bikin satnya Dzulkarnain, mungkin belum tentu bisa. Bayangkan, sampai tinggi mungkin tak berapa kilo gunung tersebut, kemudian disusun besi begitu banyak, bagaimana menentangkan besi ke tempat tersebut, bagaimana membakar besi tersebut yang tumbukan sangat besar untuk merah menyala sampai seperti api. Ini juga butuh teknologi yang tersendiri. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi kitra. Kalau sudah merah menyala, datangkanlah kepadaku kitra. Kitra adalah, kata mereka, tembaga yang sudah meleleh seperti air. Kemudian dituangkan di atas tumpukan besi yang sudah menyala menjadi api. Ini pun gimana cara nuangkan? Saya pikir, gimana caranya Dzulkarnain dulu bikin? Untuk menjadikan tembaga menjadi meleleh itu pun butuh kegiatan yang luar biasa. Kemudian untuk menumpahkan di atas itu gimana caranya? Untuk mendekati besi yang sangat panas itu gimana caranya? Bagaimana cara menuangkan tembaga yang sudah melebur tadi di atas besi tadi? Ini pun semuanya susah kita pikirkan gimana caranya. Ya. Tapi itu dilakukan oleh Dzulkarnain. Sebagian ada yang mengatakan kalau tembaga sudah dicampur dengan besi menjadi logam yang sangat apa? Yang sangat kuat. Itu sudah teknologi sudah ada di zaman Dzulkarnain. Tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu diajarkan oleh Allah kepada Dzulkarnain. Akhirnya kata Dzulkarnain, "Atuni ufruk alaihi kitra." Datangkan tembaga tersebut, saya akan tuangkan seperti dituang dan diceret, ya, sehingga dituangkan di atas besi yang sedang menyala merah tersebut, maka bergabunglah antara besi dengan tembaga tersebut jadi logam yang sangat
sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u ayyadharuhu." Akhirnya Ya'juj Ma'juj sampai sana enggak bisa dia enggak bisa manjat itu apa? Enggak bisa manjat sat tersebut saking tingginya. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk menggali atau melobangi sat tersebut. Ya. Setelah itu, ya, di sini Allah menyebutkan famasta'u. Allah mengatakan famasta'u, ista'u, yang kedua wa mastata'u, ada tambahan huruf ta. Kata para ulama, kalau ada tambahan huruf ta menunjukkan ada kegiatan lebih. Artinya mereka mengatakan famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba, lebih sulit membolongi dindingnya Zulkarnain daripada memanjatnya. Dua-duanya sulit. Tapi lebih sulit lagi untuk apa? Membolonginya. Famasta'u lahu naqaba. Setelah dibangunlah sat tersebut, apa kata Zulkarnain? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Inilah rahmat dari Rabbku. Beliau langsung menisbahkan semua kegiatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari diriku. Bukan karena kecerdasanku, bukan karena kekuatanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena pasukanku, bukan karena hukumku, bukan karena pekerjaanku, bukan karena undang-undangku, enggak. Dia mengatakan hadza rahmatum mir rabbi, langsung. Ini raja yang saleh. Ini adalah karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ingatkan, fa idza jaa wa'du rabbi, kalau tiba waktunya janji Rabbku, ja'alahu dakka, maka ini akan hancur seluruhnya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku akan terjadi suatu saat. Ya, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan ini maksudnya Ya'juj dan Ma'juj berkembang biak sangat banyak, sangat cepat, menjadi suatu negeri tersendiri yang tersembunyi yang kita tidak tahu di mana, namun jumlah populasinya sangat cepat dan sangat banyak. Sangat cepat dan sangat banyak. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, Allah mengatakan akhrij min ba'thin nar. Keluarkanlah penghuni neraka dari keturunan wahai anak Adam. Berapa? Ternyata dari 1000 orang 999 masuk neraka, yang satu masuk surga. Oh, susah sekali. Mau surga satu banding apa? 1000. Bagaimana susah untuk selamat? Bagaimana kita menjadi satu di antara 1000 orang? Maka Nabi kabarkan ada namanya umat Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka sangat apa? Sangat banyak. Mereka itu banyak penghuni neraka. Ya, mereka semua penghuni neraka Jahannam. Jadi menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan hatta idza futiha Ya'juj wal Ma'juj, ya, jika sudah dibuka, ya, sudah dibuka lubang Ya'juj Ma'juj, maka mereka min kulli hadabin yansilun. Mereka akan keluar dari tempat yang tinggi kemudian tersebar di atas muka bumi dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai disebut dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan mereka melewati Buhairah Tabariyah, semacam danau yang besar. Mereka lewat, yang depan lewat diminum habis. Yang di belakang lewat sepertinya dulu di sini ada air katanya. Sudah diminum sama yang di depan. Untuk menghabiskan danau tersebut, cuma bagian depan saja pasukan. Minum habis, belakang sudah enggak dapat. Dan mereka beringas, buas seperti hewan, luar biasa mereka. Mereka manusia, ya, tapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kapan mereka keluar? Tatkala menjelang hari kiamat. Nabi SAW sebutkan, Ya'juj Ma'juj ini setiap hari mereka berusaha membolongi apa? Sat tersebut mereka bolongi. Hatta idza kadu yarawna syu'a syams, tatkala mereka sudah bolongin, mereka hampir lihat cahaya matahari. Ini menunjukkan mereka tidak melihat cahaya matahari. Hadis ini dalam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Mereka berusaha membolongi dan Nabi mengatakan tatkala mereka hampir melihat cahaya matahari. Berarti mereka dalam kondisi tertutup dari apa? Matahari. Entah di mana tersembunyi, kita enggak tahu, enggak pernah lihat. Ada orang sudah cari di Google Map, tidak ada. Itu urusan Allah, Allah sembunyikan. Ya, apakah mereka tutup dengan air? Seperti mereka di dunia sendiri, seperti alam tersendiri, tertutup. Nanti suatu saat mereka keluar. Ya, mereka berusaha membolongi. Di zaman Nabi SAW, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yaum min radmi Ya'juj Ma'juj mithla hadza. Kata Nabi SAW, celaka orang-orang Arab dari keburukan yang sudah mendekat. Pada hari ini telah terbuka lubangnya Zulkarnain, dindingnya Zulkarnain seukuran ini, kata Nabi SAW. Jadi mereka sudah berhasil zaman Nabi membolongi apa? Lubang ini. Mereka enggak bisa keluar, ya. Sehingga di sini dalam hadis mereka tiap hari lobangi. Setiap mereka lobangi, mereka berhenti capek. Nanti besok kita lanjutkan lagi. Ternyata tertutup lagi. Mereka lobangi lagi, Allah tutup lagi. Tiap hari begitu, tiap hari kerja. Mereka sampai sekarang mereka lagi bolong ini. Cuma enggak ada CCTV ngelihat. Cuma mereka sedang apa? Bolongin.
Sampai suatu hari ada di antara pemimpin mereka mengatakan, kita istirahat, besok kita lanjutkan insyaallah. Dia bilang apa? Insyaallah. Begitu bilang insyaallah, saat itulah kemudian lubang tidak tertutup kembali. Mereka bor lagi, mulai kebuka. Akhirnya mereka keluar dengan beringas. Sudah lama tidak lihat dunia ya. Kemudian siapa saja mereka temui, mereka bunuh. Mereka mengadakan kerusakan sampai semua orang mereka bunuh. Di zaman itu Dajjal sudah tewas, Nabi Isa alaihissalam sudah turun, Nabi Isa sudah bunuh Dajjal. Kemudian Allah mengabarkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, telah keluar dari hamba-hambaku la yadani, tidak ada kekuatan bagi kalian untuk menghadapinya. Ya, maka pergilah. Maka Nabi Isa pun bawa orang beriman bersembunyi di sebuah gunung. Kemudian Ya'juj Ma'juj keluar di atas muka bumi. Dia bunuh semua orang yang ada di atas muka bumi. Dia bunuh. Semuanya dia bunuh. Tatkala dia sudah bunuh seluruhnya, dia mengatakan intahaina min ahlil ard. Penghuni bumi sudah kita selesaikan. Tinggal penghuni langit. Kita bunuh juga. Akhirnya mereka panah ke atas, tanah panah. Begitu mereka panah, balik panah tersebut penuh dengan darah. Kata mereka penghuni langit pun sudah kita bunuh. Padahal enggak ada. Allah cuma kasih apa? Fitnah. Tatkala mereka sudah di puncak-puncak kesombongan, maka Allah kirim semacam ulat, kemudian membunuh apa? Membunuh mereka. Dibunuh mereka, sebenarnya kesombongan mereka hanya dibunuh dengan seekor apa? Ulat. Ulat dikirim oleh Allah, mereka mati semuanya sehingga kemudian bumi menjadi tempat yang sangat bau, bangkai dengan bangkai busuk bangkai mereka. Maka Allah pun mengirim burung mengambil mayat-mayat mereka, kemudian dibawa entah pergi kemana, ada yang mati lemparkan di lautan. Kemudian bumi pun bersih. Maka Nabi Isa pun menjalani kehidupannya sampai beliau pun meninggal sallallahu alaihi wasallam.